Panjatkan doa untuk tenangmu, kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosamu. Untuk jiwa-jiwa di keabadian, pelukan penuh cinta dalam doaku. Kiranya Tuhan menerima segala perbuatan kasih-Mu. Berbahagialah hai jiwa-jiwa dalam keabadian surga. Masuklah dalam hidup kekal, tenanglah bersama Bapa di surga. Untuk jiwa-jiwa di keabadian, ku panjatkan doa untuk tenangmu. Kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosamu. Untuk jiwa-jiwa di keabadian, pelukan penuh cinta dalam doaku. Kiranya Tuhan menerima segala perbuatan kasih-Mu. Berbahagialah hai jiwa-jiwa dalam keabadian surga. Masuklah dalam hidup kekal, tenanglah bersama Bapa di surga. Berbahagialah hai jiwa-jiwa dalam keabadian surga. Masuklah. Demikianlah Injil Tuhan. Tenanglah bersama Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini seluruh gereja dimanapun di berbagai belahan dunia ini mendoakan arwah semua orang beriman sama seperti kita di sini. Maka pada hari ini Romo ada 3 kali misa, jam 7 di sini, nanti itu jam 10 di Kolumbarium Girilaya untuk para saudara-saudari yang ada di sana. Kemudian sore ke Kaliori, apa nama pemakaman itu ya? Ada Swargo Mulyo atau apa ya? Ya, itu yang pasti tahu karena dekat kuburan ya. Ya, tapi apapun itu kita memang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Mungkin bukan pertanyaan bagi kita orang Katolik. Mungkin juga orang bertanya, kenapa sih mendoakan orang yang sudah meninggal? Bukankah mereka itu sudah bersatu, sudah berbahagia bersama dengan Allah? Ngapain kita doakan lagi? Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan klasik seperti itu. Ya nggak apa-apa, memang gereja Katolik itu sekali lagi terlalu kaya dengan kasana-kasana peribadatan, kasana-kasana liturgi yang tidak dipunyai oleh agama manapun. Kita sangat kaya dalam hal ini.
Jadi tidak boleh merasa kecil. Jadi jangan pikir bahwa kita mendoakan ini terus, wah dasar kitab sucinya di mana? Orang kan selalu begitu. Kita itu punya tradisi. Kita punya kitab suci, tapi kita punya tradisi. Mana duluan? Tradisi dulu atau kitab suci dulu? Tradisi dulu. Ya, baru ada kitab suci. Anda mendengar bagaimana dalam bacaan yang pertama tadi dari kitab kedua Makabe itu, bagaimana tentara-tentara yang gugur di medan perang, lalu dikumpulkanlah derma untuk mendoakan para arwah ini untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kita juga mendoakan ini. Ini ada dasar kitab sucinya, kita kemas dalam bentuk liturgi. Itulah hebatnya gereja Katolik. Anda pikir bahwa orang-orang yang menyusun liturgi ini orang-orang bodoh? Wah, mereka itu orang-orang yang hebat, luar biasa. Maka mereka menyusun kasana-kasana peribadatan liturgi untuk diwariskan kepada kita semua sampai hari ini. Kalau di dalam bagian ketiga dari syahadat kita, pasti kalau tadi malam ikut misa peringatan hari raya semua orang kudus, pasti mereka tahu karena tadi malam Romo tanya juga. Ya. Bagian ketiga dari syahadat kita bunyinya, yang tadi malam ikut misa jangan jawab. Yang tadi malam tidak ikut itulah saya meminta jawaban mereka karena nampaknya mereka tahu itu. Bagian ketiga dari syahadat kita bunyinya bagaimana? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Ya. Kemarin itu kita merayakan juga bagian yang ketiga ini, persekutuan para kudus. Jadi kita gereja menetapkan sebagai hari raya semua orang kudus, persekutuan para kudus. Pada hari ini kita merayakan persekutuan semua orang yang sudah meninggal, yang menantikan kebangkitan. Maka di dalam ajaran resmi gereja dikatakan bahwa gereja adalah persekutuan umat Allah, persekutuan umat beriman. Di dalam gereja Katolik ada 3 kelompok persekutuan ini. Yang pertama, mereka yang ada di kelompok persekutuan gereja mulia. Itu yang kita rayakan kemarin tanggal 1 November. Mereka adalah para orang kudus, para martir, para santo santa. Mereka ini adalah kelompok persekutuan gereja mulia. Artinya mereka sudah diperkenankan memandang wajah Allah. Persekutuan yang kedua adalah persekutuan gereja menderita. Siapa kelompok persekutuan gereja menderita ini? Adalah orang-orang yang sudah meninggal tapi belum diperkenankan memandang wajah Allah, karena mereka mungkin hidupnya perlu dimurnikan lagi. Itulah sebabnya gereja Katolik itu mendoakan para arwah, bukan? Bahkan bulan November didedikasikan, dikhususkan untuk mendoakan para arwah. Jadi Anda semua silahkan mendoakan para arwah. Intensi-intensi yang kita bacakan tadi, ini kita doakan selama 1 bulan. Bukan Anda membayar intensi ini lalu selesai hari ini. Tidak. Mungkin satu-satunya paroki di Indonesia yang melakukan itu di paroki Santa Maria Immaculata Banyumas. Mendoakan para arwah yang listnya ada di sini. Karena di luar itu kan aku tidak tahu. Kita doakan tiap hari sampai tanggal 30 November. Nanti kalau di Girilaya, nanti kalau di Kaliori, hari itu saja dibacakan, selesai. Tapi di paroki Santa Maria Immaculata Banyumas ini
arwah semua sanak famili Anda di list di sini, didaftar di sini, didoakan sepanjang bulan. Setiap minggu dibacakan. Maka datang cepat-cepat supaya bisa dengar sudah dibacakan apa belum. Kalau tidak, cari sendiri di listnya itu. Ya. Ada 497, mungkin besok bisa 500. Itu tanggung jawab moral saya dan Anda semua, kita semua mendoakan mereka. Kalau kita tidak mendoakan, lalu siapa yang mendoakan? Itu tanggung jawab kita untuk mendoakan. Mereka membutuhkan doa-doa kita. Meskipun ya, kalau saya pergi ke Girilaya, di sana ada mau minum Sprite, ada mau minum kopi, ada mau makan jeruk, ada, semua ada di situ. Boleh kok, boleh dimakan itu. Tapi kan orang takut loh, itu punya arwah, janganlah seperti itu. Tapi itu nanti ya, nanti. Baik, yang persekutuan gereja yang ketiga adalah persekutuan kita yang masih berziarah ini loh, ya, masih berziarah ini, ya. Ini persekutuan ketiga, gereja yang sedang berziarah, kita yang sedang bergerak, beranjak menuju ke gereja yang menderita. Suka atau tidak suka, Anda harus lewati itu. Kadang-kadang disebut dengan api penyucian, boleh, ya. Tidak apa-apa, soal nama sih nggak apa-apa, tapi bahwa ada yang perlu dimurnikan. Jadi setiap hari dari gereja mulia Tuhan Yesus datang. Anda tahu siapa? Petrus. Dia yang kawal jaga di gereja menderita itu. Ada yang sudah bisa saya bawa ke gereja mulia? Hari ini cuma 5. Ya, tidak apa-apa, ayo sini kita ke sana. Meskipun kadang-kadang kita ini kalau mendoakan arwah ini, nanti para prodiakon, calon prodiakon, hati-hati itu. Kalau kita mendoakan itu, kita berharap, ya Tuhan, supaya dia menjadi pendoa bagi kami. Tapi Anda tidak mendoakan, bagaimana dia pergi ke gereja mulia untuk mendoakan? Jadi mereka yang ada di gereja menderita ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya berharap doa dari gereja berziarah kita di bumi ini, dan berharap dari doa dari persekutuan gereja yang mulia. Keroyokan ini kita doakan supaya cepat ini dibasuh, dibersihkan, dimurnikan, supaya cepat-cepat pindah ke sana, agar doa kita bahwa mereka menjadi pendoa bagi kita bisa tercapai. Terus kita di gereja yang berziarah ini, siapa yang doakan kita? Gereja mulia, persekutuan gereja mulia. Ya. Bagaimana relasi kita dengan mereka di gereja-gereja persekutuan ini? Untuk gereja yang mulia, persekutuan kita adalah bahwa kita misalnya kadang-kadang juga ada yang punya devosi terhadap santo santa tertentu. Bahkan memakai nama baptis dari para santo santa itu sebagai relasi, sebagai hubungan kita antara gereja peziarah dengan gereja yang mulia. Kita minta doa mereka juga kan. Ada yang devosi kepada Santo Antonius, Santo Yudas, Santo macam-macam itu. Ini wujud tradisi kita bahwa kita masih punya relasi, hubungan yang sangat dekat dengan mereka yang sudah meninggal. Dan mereka di sana akan mendoakan kita. Oleh karena itu nanti dibuat oleh gereja, aturan gereja bahwa selama bulan November ini kalau Anda mendoakan sanak famili Anda yang sudah meninggal dunia 8 hari berturut-turut, entah dengan menziarahi makam mereka, mengintensikan mereka, mendoakannya di rumah atau dimanapun, nyalakan lilin, doakan mereka. Selama 8 hari Anda menerima indulgensi penuh, kemurahan Tuhan atas pengampunan bagi dosa-dosa kita. Itu penuh. Kalau Anda cuma sekali ya 0, sekian persen lah, jangan nuntut penuh. Tuhan, aku kan doakan juga, kenapa aku cuma sekian? Tahu dirilah. Kalau Anda doa sedikit masa dikasih banyak, nggak bisa. Ya.
Jadi silakan, Anda punya banyak peluang, bisa doakan mereka di rumah kalau Anda punya ruang doa. Kalau tidak, pergilah ke makam apa di mana, intensikan mereka juga bisa. Supaya apa? Supaya mereka juga di gereja menderita itu mengalami sukacita. Maka setiap kali orang meninggal, saya tidak tahu apakah keluarga itu tersinggung atau tidak. Saya selalu pesan terakhir, jangan lupa mendoakan mereka. Kamu bisa isi pulsa data 100.000, lilin 1.000 rupiah kamu tidak bisa beli. Nyalakan lilin ini, berdoa bagi mereka di gereja menderita itu. Mungkin juga ada yang keluar, Romo ini nyinggung ini. Ya nggak apa-apa, supaya Anda tersinggung, supaya mendoakan keluargamu. Karena hanya sebatang lilin itulah yang dia butuhkan. Kenapa? Karena sinyal HP kita tidak sampai di sana, tidak sampai di rumah Bapak itu, tidak sampai di HP penyucian. Yang bisa sampai di sana adalah sinyal doa. Itu yang paling kuat, menembus apapun untuk sampai di sana. Maka nyalakanlah lilin, doakanlah keluargamu, sanak familimu yang sudah meninggal dunia. Memang tadi lagu masuk itu, wah medeni banget itu. Saya pikir membayangkan ada jenazah di depan ini. Wah, ini kayak misa requiem ini. Sebetulnya misa syukur. Lain kali cari lagu yang bagus. Jangan cari lagu itu untuk pemberkatan jenazah. Tapi nggak apa-apa, sudah dinyanyikan, nggak bisa diulang ya. Ya enggak apa-apa, tahun depan lagi jangan dinyanyikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Romo berdoa dan berharap supaya kita semua tetap percaya pada Yesus Kristus dan sabdanya. Apa yang dijanjikan oleh Yesus pasti terlaksana. Yesus menjanjikan kepada kita, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Misi Yesus hadir di tengah-tengah kita adalah untuk menyelamatkan kita. Ya, tidak ada yang lain. Itu misi Yesus. Tapi Dia kan harus berkurban, toh itu kurban Kristus untuk kita. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu cari waktu kesempatan. Nanti saya lihat bunganya banyak itu. Jangan coba tabur bunga. Saya mau tanya dulu, kamu tabur bunga itu doanya apa? Atau cuma tabur bunga aja? Pak, ini loh bunga yang paling bagus, saya beli ini, harum sekali. Harus didoakan dong. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa-dosa orang tuaku, bapakku, ibuku, ya, supaya mereka juga boleh menikmati hidup bahagia di rumah Bapa. Kamu siram air, cuma gitu, cuma siram aja. Nanti dia di dalam bilang, waduh, saya basah kuyup ini. Bukan begitu. Air itu lambang pembaptisan dan lambang keselamatan. Dengan air itu Allah menyeberangkan bangsa Israel melewati Laut Merah dengan kaki kering. Di Sungai Yordan, Yesus juga menyucikan air itu untuk keselamatan kita. Jadi semoga air ini lambang pembaptisan menyucikan dan membersihkan bapak saya atau ibu saya atau siapapun, supaya dia hidupnya dimurnikan di rumah Bapa. Jangan ke sana cuma tabur bunga bagus-bagus terus siram, tidak ada doa. Pasti dia di sana itu, dia duduk di sana, dia bilang, jadi kau tidak doa apa-apa untuk saya, cuma datang kasih bunga begitu. Saya tidak butuh bunga, saya tidak butuh air, saya butuh doa itu dari Anda. Jadi ingat itu ya, sudah saya beritahu, kalau menziarahi makam harus ada doa. Boleh sambil menangis, ya kan? Bukan sambil tertawa itu ya. Sambil menangis. Bukan hanya pergi lalu untuk selfie-selfie saja.
tapi serius mendoakan, karena itu yang mereka butuhkan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang mereka butuhkan. Jadi keyakinan iman kita, ajaran-ajaran gereja kita, kitab suci kita mencatat banyak hal ini, bahwa wajar, pantas, layak kita mendoakan arwah sanak famili kita yang telah dipanggil Tuhan. Mohon maaf apabila dalam list tadi kalau ada yang belum masuk tidak dibacakan, ya karena hanya kami punya data itu ya. Data yang tahun lalu, beberapa tahun lalu kami tetap simpan. Yang meninggal misalnya tahun lalu atau dalam waktu dekat, maka kami minta supaya masuk lagi. Beberapa tahun lalu cuma berapa ya, 300-an. Sekarang berarti banyak betul sudah meninggal. Sekarang 497. Mungkin besok sudah 500 lebih. Ya kan? Ada yang lupa, aduh lupa kakek saya, lupa nenek saya, lupa bapak saya, aduh bapaknya saja lupa, bagaimana bisa mendoakan? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya setiap hari saya bacakan 150 sampai 100 intensi, karena ada anak sekolah kalau misal harian ya. Tapi setiap minggu utuh semua dibacakan. Tapi setiap hari saya antara 50 sampai 100. Saya lupa tahun lalu apakah 50 apakah 100. Saya bacakan dalam misa harian, sehingga sampai 30 November itu kita doakan mereka. Itulah sukacita, itulah bulan yang didedikasikan oleh gereja untuk mendoakan para arwah sanak saudara kita. Semoga mereka juga hari ini bahagia di rumah Bapa bersama Yesus dan Bunda Maria Immaculata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Kita doakan syahadat para rasul.